filmnya. Terima kasih. Gimana filmnya, perasaannya nih? Aduh, seneng banget karena yang bikin lebih senang adalah ini tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua, terlebih lagi untuk industri film, dimana kan waktu awal pandemi kita ngerasain nih bioskop tutup, terus pas kira ke rumah tayang juga kapasitasnya gak full, ada kursi yang gak bisa diisi, kita harus berjarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak cek handphone, cek studio, karena benar-benar ini project pertama kan. Pastilah pengen filmnya ditonton sama banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta sih sebenarnya. Nggak targetin sampai 2 juta, 100.000 aja aku udah seneng banget, karena ada 100.000 orang nih yang nonton karya pertama aku gitu. Tapi ternyata luar biasa, emang rencana Tuhan. Sampai 2 juta itu seneng banget, karena ini bisa menjadi awal lagi film Indonesia bisa box office, dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop, udah nggak takut lagi ke bioskop, dan akhirnya kita bisa hidup lebih normal lagi gitu dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi, bioskop yang tadinya sempat tutup. Apa yang membuat kamu tidak percaya sampai yang cukup 100.000 aja? Sebenarnya bukan percaya sih, cuma karena aku di sini udah jadi produser, aku lebih memikirkan resiko gitu. Kayak aku yang aku pikirin tuh resikonya dulu dan yang buruk-buruknya dulu. Karena kan kalau yang buruknya terjadi, apa nih plan B aku gitu? Apakah akan aku jual ke OTT, atau kalau misalnya emang rugi, apa yang aku harus lakukan gitu kan. Jadi ya karena mikirnya udah ke segi bisnis, jadi memang aku selalu ngeset kemungkinan terburuk dulu gitu. Oke, kalau ini nggak box office, sebagai produser aku harus apa, harus gimana langkahnya untuk film ini. Jadi memang kemungkinan terburuk dulu lah, bagaimana kalau ini cuma 100.000 penonton atau bahkan kurang dari itu, apa mau jual ke OTT mana, kita udah panjang perencanaannya gitu ya, tapi ternyata sampai 2 juta penonton gitu, makanya nggak nyangka juga. Tadi dikatakan film tersebut sempat tayang juga di Malaysia nih Kak. Iya betul. Itu ada rencana nggak sih Kak untuk datang ketemu langsung dengan para penggemar di negara sana? Pengen banget, karena banyak banget orang Malaysia yang DM aku gitu, ini Kukira Kau Rumah udah tayang di bioskop, bahkan mereka ikutan mereview Kukira Kau Rumah di TikTok sama kayak orang penonton Indonesia yang review gitu. Aku nggak nyangka mereka seniat itu, dan ternyata dapat kabar juga Kukira Kau Rumah box office kan, kalau nggak salah film kedua dengan penonton terbanyak, yang kesatunya itu film Hollywood. Jadi kayak benar-benar nggak nyangka banget kok bisa sampai hype-nya nyampe ke Malaysia ya. Jadi pengen banget sih bisa nyapa-nyapa di sana, cuma kan kondisi sekarang nggak tahu memungkinkan atau enggak. Di sana karantinanya gimana aku juga belum update, jadi ya kita lihat nanti. Apa sih yang buat Prilly mau menjadi produser film? Awalnya tuh karena aku pengen bikin cerita sendiri. Jadi ngobrol-ngobrol sama Umay, kita bikin cerita, tiba-tiba ya udah kita jadiin film yuk. Kan kalau misalnya bukan aku produsernya, belum tentu ada produser yang mau gitu kan kita nggak bisa gimana ya, orang tuh pasti nggak akan yakin sama kita kalau kita belum membuktikan dulu nih, kalau karyanya belum berbicara dulu nih. Ya makanya akhirnya modal nekat, oke kita bikin yuk film ini. Umay pertama kali sutradara, aku pertama kali produser, tapi walaupun modal nekat, tetap tuh kita belajar selama setahun gimana caranya memproduksi film, pilih orang-orang yang tepat untuk berada di tim kita, line pro-nya, kru-krunya, make up, kostum, meeting bareng-bareng kru. Umay juga belajar bikin shortlist, berguru sama Pak Munitiwa kan supervisi kreatif kita juga gitu. Jadi kita diawasin sama dia. Akhirnya sampai pas syuting aja, hari pertama syuting aku baru yang kayak oh my god, it's happening. Gila, ini syuting gue yang meeting sama kru dari awal gitu, yang pusing-pusing gitu. Ya akhirnya karena emang sesimpel aku pengen punya cerita dan pengen film aku itu raise awareness soal sesuatu yang penting, soal isu-isu yang penting, kayak di Kukira Kau Rumah tuh mental health kan. Habis itu ya udah akhirnya produserin sendiri. Kalau nunggu produser yang nawarin kan sampai kapan nih, kita nggak tahu gitu. Sejalan dengan suksesan ini ada perjuangan yang berdarah, terutama untuk meyakinkan kru dan sebagainya. Betul. Boleh cerita nggak pengalaman akhirnya ditolak sama kru dan sebagainya, akhirnya bisa sukses masuk ke film ini dan diterima penonton juga? Iya. Meyakinkan kru itu tugasnya Umay ya. Jadi Umay yang satu-satu nge-whatsappin kru-krunya, dan memang kru-kru yang kita tawarin di Kukira Kau Rumah tuh bukan kru-kru yang udah punya nama besar gitu. Memang kru-kru yang
ketemu kita di sepanjang kita berkarir. Kayak ada kru-kru yang dulu jadi kru aku di sinetron, Umay juga jadi kru dia di FTV dia di sinetron gitu. Jadi bukan kru-kru yang bukan kita pilih nama besar, tapi kita pilih kru-kru yang pernah kerja sama kita, sevisi sama kita, dan sehati gitu sama kita. Karena kan kalau enggak, mana mungkin sih ada kru besar yang mau percaya sama ini siapa Prilly jadi produser, Umay jadi sutradara gitu kan. Kita juga sadar akan hal itu, dan itu wajar aja terjadi. Ya karena mungkin mereka kan belum yakin ya, kita belum punya karya apa-apa. Nah ya udah, akhirnya kita pilih kru-kru yang emang udah kenal kita, udah pernah kerja sama kita. Kalaupun ada kru yang baru, itu kru yang emang yakin kalau kita tuh anak-anak muda bisa kok bikin film. Ya lumayan perjuangannya itu, Umay ngebuk kru-krunya, aku ngebuk main. Kalau aku ya lumayan, aku juga nawar-nawarin ke pemain, ke manajer. Ada yang nggak suka, ada juga yang mungkin menganggap ini kayaknya kurang gitu filmnya, dan nawarin ke beberapa orang juga, bahkan nawarin ke OTT gitu-gitu. Ya pasti kalau karyanya belum berbicara, orang pasti akan merendahkan dulu ya. Itu memang udah duniawi dan manusiawi juga. Film ini cerita tentang mental health ya. Mungkin ada pengalaman ketika nonton langsung, langsung nonton atau lewat medsos, ada nggak sih pengalaman yang menyentuh kamu akhirnya pesannya ketangkep nih nonton? Banyak banget yang DM aku kayak, makasih ya Kak, gara-gara film Kukira Kau Rumah, mama papa aku jadi lebih ngerti gimana caranya menghadapi aku, karena aku bipolar disorder gitu. Tapi papa mama aku belum begitu percaya gitu sama diagnosa psikiater gitu. Tapi karena film ini, mama papa aku jadi lebih baik sama aku. Bahkan ada yang ngasih lihat capturean chat pacarnya sebelum dan sesudah nonton Kukira Kau Rumah. Jadi pas sebelum nonton Kukira Kau Rumah tuh dia cuek banget pacarnya. Tiba-tiba diajakin nonton Kukira Kau Rumah, karena si ceweknya ini sama sifatnya sama karakter Niskala yang ada di film Kukira Kau Rumah, cowoknya tuh jadi kayak, oh ternyata yang kamu rasain tuh itu ya, maaf ya aku selama ini cuek apa. Terus dia nge-capturein chat pacarnya setelah Kukira Rumah, jadi baik, jadi sweet gitu kan. Ya kan kita jadi seneng ya, maksudnya kita bisa memberikan impact dan pengaruh ke hidup orang lain gitu. Bahkan ada juga ke pemain Tata Yunik Priscilla, ada yang nge-DM dia bilang ngelihat adegan ibu meluk Niskala tuh aku berasa dipeluk, karena ibu aku meninggal di kecelakaan pesawat. Jadi aku udah gak ada yang nguatin lagi, tapi nonton film Kukira Kau Rumah aku dapet kekuatan baru. Itu kan baca-bacain DM gitu ya, sampai nangis, sampai gak percaya bahwa ternyata film ini bisa sangat berpengaruh untuk hidup orang lain gitu. Dari kan tadi kamu bilang kru kamu sama kru rumah, dari berarti mereka saling ibaratnya percaya sama kamu kan, walaupun pertama buat film tapi akhirnya rekor muri loh 2 juta. Ini berawal dari saling percaya aja, oke gue bantuin Prilly, bantuin Umay. Iya, mereka tuh mau bantuin Prilly gitu. Ada mungkin beberapa dari mereka yang bahkan menurunkan harganya untuk film, untuk Cinemaco Pictures, karena mungkin melihat Cinemaco Pictures PH baru, Prilly baru jadi produser, Umay baru jadi sutradara, ya udah gue nggak usah mahal-mahal deh, gue segini deh buat kalian. Ada loh, baik banget, maksudnya kayak ya ampun baik banget. Tapi memang kita menjanjikan kalau sampai film ini sukses ada bagian untuk mereka gitu, karena kan kita nggak mau ya udah dibaikin gitu dikasih harga persahabatan gitu, kita pasti akan menghargai juga mereka yang udah mau gabung sama kita dari awal. Jadi luar biasa sih kru-krunya, terus bener-bener yang menghargai banget. Walaupun Umay lebih muda dari mereka, tapi mereka benar-benar nanyain pendapatnya Umay, diskusi sama Umay. Walaupun aku juga lebih muda dari mereka, mereka sangat respect sama aku di lokasi. Kalau posisi aku juga sebagai produser dan pemain gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Mungkin ini udah ya makanya dikasih rezekinya sama Tuhan ya, karena beneran yang kerja di dalam sini tuh tulus banget semuanya.